Selamat pada Kuncen terpilih Desa Putri Dalem. Iya Pak, makasih banyak. Baru sekali ini ada pemilihan Kuncen di Desa Putri Dalem. Nah, kebetulan yang terpilih namanya Bapak Rakidi, masih muda. Rencana kedepannya gimana Pak Kuncen? Ya saya Kan udah punya program atau baru mau nyusun program? Ya. Kan tadi kan ada timnya tuh tadi. Masing-masing blok diarahkan punya tim yang membantu Pak Kuncen sekarang. Program satu yaitu seperti penempatan makam Titisara, makam Buyut Kiwiat, sama Buyut Kramat Cadas, sama Buyut Kanti kan. Yang pertama Buyut Kanti udah ada seperti Adadang, insya Allah. Yang kedua Wibatiasnya di Buyut Titisara, Abah Hakim. Yang ketiga di Buyut Kramat Cadas sama Buyut Kiwiat sama Pak Kadus Jali atau pendampingnya Bapak Sukandi. Terus program-programnya yaitu insya Allah setiap Jumat malam Jumat Kliwon kita adakan istighosa atau zikir bersama atau tahlilan bersama itu setiap malam Jumat Kliwon. Insya Allah gitu. Terus mudah-mudahan ibarat kasarnya kalau setiap ada munjungan setahun sekali, mudah-mudahan saya ada rezekinya mau ada tawasulan seperti ada kiai. Nah, kalau syukur-syukur saya mampu terus didukung sama masyarakat, mudah-mudahan ada hiburan seperti wayang atau apa lah gitu aja Pak. Nah, ini Pak Rakidi. Iya. Pak Rakidi ini kalau jadi Kuncen belum pantas nih Pak. Penampilannya harus dirubah nanti pakai sorban. Karena kalau kayak gini penampilan belum pantas jadi Kuncen. Iya. Insya Allah mungkin ntar kalau ada ini saya mau pakaian seperti orang Jawa gitu ya, terus pakai baju hitam-hitam umumnya gitu ya. Tiap hari itu Pak. Wajib itu. Oh gitu ya. Kecuali ke sawah gitu kan. Oh iya, insya Allah. Gitu harus dirubah. Adrohan harus. Ya siap. Latihan lagi gitu. Terus insya Allah saya dengan setulus hati mau merawat situs makam Mbah Buyut Jago dengan kemampuan saya. Dan situs yang lain juga. Ya insya Allah dengan situs yang lain serta pendamping yang lain saya insya Allah mau musyawarah lagi gimana bagusnya, gimana baiknya gitu ya Pak ya. Karena kan ini kan Pak Rakidi terpilih sebagai Kuncen di Desa Putri Dalem, bukan cuma satu kabuyutan aja, bukan cuma di Buyut Jago, ya di Kramat Cadas juga, di Tisara juga, di tempat yang lain juga, di Kanti juga, sebenarnya itu masuk dalam wilayah kekuasaan Pak Rakidi untuk mengelola situs-situs tersebut. Nanti Pak Rakidi bisa konsultasi sama Pak Ustadz Rojak, kan dia sebagai ketua lembaga adat itu wajib konsultasi. Kan itu kan Kuncen itu di bawah lembaga adat maksudnya, sama buku juga bisa sering konsultasi lah, sering ngobrol lah ya gitu. Insya Allah dengan sekemampuan saya mau sharing sama ketua adat atau para ustadz, para ulama yang ada di Desa Putri Dalem ya, para kesepuhan untuk gimana caranya memajukan situs-situs kebudayaan yang ada di kita seperti makam Buyut Jago, makam Buyut Kiwiat, Buyut Kramat Cadas, sama Buyut Tisara, sama Buyut Kanti. Itulah Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Rakidi. Banyak Pak. Iya. Selamat berjuang Kuncen Buyut Jago. Saya bersyukur karena Pak Rakidi terpilih ada yang ngurus. Alhamdulillah. Selama ini nggak ada yang ngurus, selama ini. Ada yang ngurus selama ini udah. Tapi belum resmi ya selama ini. Iya. Ya. Tapi sekarang udah terpilih, udah ditetapkan ya. Kita bersyukur gitu. Kedepannya lebih bagus lah. Pak Ustadz, apa pesan-pesan buat Pak Rakidi ini Pak? Pesannya semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin. Nah, itu aja. Mudah-mudahan dengan
terpilihnya Pak Rakidi bisa membangkitkan gairah wisata religi di Desa Putri Dalam. Amin. Itu aja. Terima kasih. Pak Jono, harapannya sebagai anak muda Putri Dalam Harapannya tentang sih, harapan kosong ya. Gitu aja, masa harapannya apa itu? Ini kan sebagai ketua lembaga adat di Desa Putri Dalam, ini pemilihan kuncen kan baru sekali ini Pak Ustadz. Iya. Biasanya kan kalau kuncen itu turun menurun, jadi kan ini pemilihan kuncen yang apa namanya, ini udah sesuai aturan belum kuncennya? Iya. Kira-kira. Iya. Kalau dari pakem adat itu kan ada beberapa pakem ya yang kita pakai. Kalau pakem lama itu kan, kalau pakem lama kita dari silsilah keturunan. Nah, dikatakan kita keturunan, ya sebenarnya ini bukan nggak ketemu, belum. Oh, karena belum ketemu ya? Silsilahnya belum ketemu ya? Belum ketemu. Oke. Jadi mungkin kita pakai pakem modern. Pakai modern. Itu ya bersifatnya kan pilihan. Pakem modern. Dengan pilihan, dengan musyawarah, ya alhamdulillah dari lembaga pun kan kita sudah dikasih edaran untuk masyarakat, ada pembukaan pendaftaran calon kuncen, ada tahapan-tahapan harus dilalui, juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kuncen tersebut. Ya, alhamdulillah sih pada hari ini kita ya walaupun calon kuncennya tunggal, tapi hasil musyawarah mufakat akhirnya ya dikukuhkan Pak Rakidi sebagai kuncen, bukan kuncen Bukit Jago ya Pak, Kuncen Putri Dalam. kuncen situs yang ada di Desa Putri Dalam, jadi keseluruhan lah. Mungkin Karena ada banyak situs ya. Banyaknya situs yang ada di Putri Dalam. Itu satu. Yang kedua, harapan kami dari lembaga itu semoga dengan adanya lebih resmi ya. Walaupun kita tahu dari dulu juga Pak Rakidi aktif dalam pembersihan juga, makam juga aktif, istrinya juga aktif. Tapi harapan kami dengan lebih dengan hasil musyawarah resmi ini, ya beliau akan lebih aktif lagi. Dan di sisi lain banyak sekali Om manfaat yang kita ambil dari adanya kuncen. Satu jelas untuk lebih membahasara masalah situs tersebut. Yang kedua itu seorang kuncen itu kan bisa memfasilitasi silaturahmi. Dan silaturahmi tersebut akan berimbas pada roda ekonomi juga berputar. Dengan harapan tadi dari teman-teman kita dari Karang Taruna juga dari BPD Desa, dengan banyaknya pengunjung yang berziarah ke makam Bukit Jago gitu kan akan menumbuhkan roda ekonomi juga yang ya minimal lah botol-botol aqua kosong juga laku kan. Ya kalaupun nanti ada bis yang masuk kan nggak mungkin masuk sini, kita ditaruh ojek ya mungkin kan ojek juga laku. Juga nanti juga kan ada pedagang-pedagang juga insya Allah pada laku. Itu Nanti, dari sisi ekonomi. Mungkin dari ketua lembaga adat ada punya program, karena kan kalau kuncennya di bawah lembaga adat ya. Jadi mungkin ada program-program yang akan dibahas dengan kuncen terpilih. Mungkin salah satunya usul Pak Ustadz, kayaknya penampilan kuncen ini belum meyakinkan ya. jadi harus kita dandanin Pak, harus kita kelola. Nah, minimal pakaiannya dulu. Ya dalam adat itu kan kita tahu ada yang namanya lembaga adat, ada sesepuh adat, ada ketua adat. Nah ketika berbicara soal adat kita akan ketemu dengan namanya Pak Haji, dengan namanya Nini Gundik. Apa itu Pak? Itu banyak tuh istilah-istilahnya. Kalau Pak Haji kan ketika ada perhelatan haul misalkan, itu kan perlu kita yang diperlukan diantaranya kan sesajen gitu kan. Itu yang menyiapkan sesajen itu bukan kuncen. Bukan kuncen. Itu namanya Nini Gundi. Nah itu siapa itu Nini Gundi? Nah itu jadi memang apakah untuk sementara ini belum ditentukan juga apakah ditunjuk oleh ketua kuncen terpilih atau bagaimana? Agak sulit untuk menentukan siapa Nini Gundi. Karena nanti kan itu berkaitan dengan budget juga itu kalau menyediakan makanan. Itu semacam Nini Gundi, semacam bendahara mungkin ya? Bukan. Semacam Bukan Om.
penyedia sesajen untuk ritual-ritual tertentu. Itu Nenek Gundik. Yang menentukan bahwa kalau di kita kan lebih lumrah adanya rujak-rujakan dari pisang, rujak asam, dari rujak pahit, teh manis, sama kopi. Itu yang menyediakan itu Nenek Untuk Gundik. ritual lah ya. Iya, untuk ritual. Itu sesajen itu yang menyediakan itu. Nanti setelah Nenek Gundik menyediakan sesajen itu kan, nah si apa tuh namanya tuh ketua adat tuh diundang gitu. Kalau sedan ini udah cukup belum, mana yang kurang gitu. Jadi dari lembaga adat pun timbul satu silaturahmi yang besar juga. Sebab ada Nenek Gundik, ada para haji, ada ketua adat, ada juga sesepuh adat, ada tokoh adat tuh dengan fungsi masing-masing, termasuk banong-banong dalam kekuncenan. Oh, gitu. Banyak juga ya Pak ya. Banyak juga. Jadi kalau bisa dikelola profesional bagus juga ya Pak. Insya Allah, dan mudah-mudahan ya, doa kami ada di masyarakat di dalam Amin. para kiri bisa amanah. Amin. Yang lebih baik lagi itu pastilah. Ya kita tahu kan dari beberapa sejarah bahwa beliau itu seorang ulama ya, seorang pejuang. Dengan itu kan adanya silsilah kesana dan keilmuannya yang sangat tinggi. Jangan itu nggak main-main loh Pak. Silsilah keilmuan dari Mbah Bujago itu sampai ke Rasulullah, baik dari silsilah sanad keilmuannya syariat juga dari tarekatnya juga nyambung ke Rasulullah. Cuman mungkin ada perbedaan ketika silsilah sanad keilmuan dari mana tarekat, dari mana syariatnya. Sanadnya enggak sama yang itu, tapi tetap sumbernya pada Rasulullah SAW. Jadi untuk hal sanad keilmuan Mbah Bujago itu insya Allah sahih dari Rasulullah. Itu kita bisa juga, maksudnya ini bukan kita ada referensinya, kita ada bukunya, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sejarahnya jelas ya Pak? Iya, jelas. Tertulis ya Pak? Tertulis dengan jelas, juga ada penulisnya juga. Apa tuh namanya, tahun pembuatan bukunya juga ada. Cuma makamnya memang tidak diketahui dan banyak pahlawan seperti itu. Banyak sekali. Cuman agak disayangkan ya, sampai hari ini bukan nggak ketemu, belum ketemu. Nanti kalau ketemu makamnya terus ketahuan keturunannya, nah itu bisa diganti lagi kuncinya, bisa direvisi lagi sesuai aturan yang baku ya. Sesuai pakemnya ada kan dari keturunan. Mungkin nanti misalkan dari tengah perjalanan baru 2 tahun apa 3 tahun para kiri menjabat, lalu ketemu aslinya gitu kan. Ya mungkin kita adakan musyawarah. Udah disingkirkan ya. Kita disingkirkan aja gitu, langsung diganti apa gimana baiknya, mungkin nanti ada musyawarah. Pasti musyawarah, melalui musyawarah. Insya Allah ketika ada musyawarah bakal ada hal yang paling baik untuk desa kita. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Apa harapannya ini dengan terpilihnya para kidi sebagai kuncen yang baru? Nah, ini ada 3 anggota BPD, dari Bunda, dari Bapak ini. Oke. Harapannya semoga semua situs yang ada di Desa Putri Dalem bisa terawat. Terus kita bisa sebagai generasi muda, nanti dari generasi muda kita bisa tahu silsilah keturunan atau silsilah sejarahnya dari situs-situs lah, semua situs yang ada di desa kita sendiri. Harus diketahui. Ya, kalau Bapak gimana Pak? Saran-sarannya itu ke depan. Punten Pak. Saran-saran bagaimana? Saran buat kuncen terpilih nih. Ya, terutama saran-saran kuncen terpilih harus bisa tanggung jawab segala-galanya. Harus bisa tentang umpama mendorong. Ya udah. Itu aja. Buat Bunda harapannya apa nih Bun? Buat harapannya seperti tadi Pak Rais, supaya situs-situs yang ada di Desa Putri Dalem ini berkembang. Dalam arti berkembang itu terkenal lah gitu, bahwa di Desa Putri Dalem itu ada istilahnya situs-situs yang terkenal, yang layak dikunjungi nama ya Mbah Bujago ini dan yang lainnya gitu. Begitu juga kami selaku istilahnya di sini mendukung apapun itu program dari kuncen terpilih, mudah-mudahan lebih baik lah gitu ke depannya. Harus
Bojong Roreng juga diraih lah. Ya iya pasti itu wajib. Kebetulan di sana juga jadi merangkap Iya. Pak Ustadz Ongkoh jadi kuncen Ongkoh. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke situ, jadi ya ke Pak Ustadz aja kita ngarahinnya, karena belum ada yang istilahnya siapa gitu. Oh gitu. Ya ke depan masih dikoordinir lagi Iya mungkin ya. betul, karena memang di sana juga istilahnya lebih ya di luar mah terkenal dalam arti Buyut Madu ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kuncen terpilih ini bisa merangkul semua situs supaya apa namanya, Termasuk yang di Bojong Roreng. betul, termasuk di Bojong Roreng. Oh, iya benar. Itu saja sih. Ya terima kasih Bun, terima kasih Pak dari dalam pendapatnya, harapannya, saran-sarannya, kritikannya apa gitu kira-kira. Kalau masalah juru kunci memang bukan hal yang asing bagi kita semua. Nah, jadi dengan ditetapkannya Pak Rakidi sekarang menjadi juru kunci Desa Putri Dalem, tentu saja saya menyambut baik dengan harapan situs-situs yang ada di Desa Putri Dalem ini bisa dipelihara. Kemudian hanya satu mungkin pesan yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ada masyarakat atau tamu atau dari manapun yang berkunjung ke situs-situs kita ini cenderung musyrik. Itu aja yang harus dijaga. Iya gitu. Jadi ya cenderung ke sana itu yang harus dijaga. Dihindari itu. Ya, harus dihindari karena menurut para kiai bahwa musyrik itu adalah dosa yang sangat besar yang mungkin tidak diampuni oleh Allah, itu yang paling penting. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya, insya Allah Pak Rakidi saya tahu dia sudah lama bersama dengan Pak Duduy almarhum yang dulu pernah jadi kuncen juga. Nah, sekarang Pak Rakidi sebagai pelanjutnya paling tidak sudah memiliki pengalaman dari sekian tahun membantu Pak Duduy sebagai juru kunci. Tapi dia sekarang kan terpilih untuk situs buyut di seluruh Desa Putri Dalem. Ada banyak kan tuh. Ya memang dengan ditetapkannya Pak Rakidi menjadi kuncen Desa Putri Dalem itu memang banyak pertimbangan. Banyak pertimbangannya ya mungkin satu kaitan anggaran desa juga. Kalau situs yang ada di Desa Putri Dalem sebanyak 13, kalau ada 13 kuncen, mungkin anggaran desa berat juga ya. Repot. Kalau memanfaatkan yang ada saja berapa kuncen menerima per tahun kan sangat kecil, sehingga untuk saat ini mungkin sementara Pak Kidi ditetapkan jadi juru kunci Desa Putri Dalem, mungkin pertimbangannya itu. Tapi idealnya masing-masing situs itu mempunyai kuncen masing-masing. Nanti Itu idealnya seperti itu. Tapi dengan berbagai pertimbangan untuk sementara ditetapkan dulu Pak Rakidi dengan dibantu oleh beberapa orang anggota untuk mengelola seluruh situs-situs yang ada di Desa Putri Dalem. Barangkali itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Pak Ulis. Nah, ini pendapatnya gimana, Pak? Ini maaf nih, punten. Baru sekali ini ada pemilihan kuncen. Ya kan? Biasanya kuncen itu ditentukan oleh turun temurun. Ya kan? Kalau tadi kata Pak Ustadz Roja penjelasannya kalau raja mah anak paling tua, kuncen itu anak paling bungsu. Nah ini kira-kira sah nggak nih pemilihan kuncen ini, Pak? Mungkin saya punya pendapat ya. Jadi kita harus memahami dulu apa itu arti dari kuncen. Nah iya, Kuncen itu biasanya kadang-kadang mempunyai arti bahwa dia itu adalah pengurus perawat dari situs itu. Satu. Mungkin yang kedua lebih ke arah silsilah. Kadang-kadang kuncen itu memang harus memiliki keturunan dari
situs yang memang dirawat oleh dia itu. Mungkin ya dengan pendapat saya dengan terpilihnya secara aklamasi dengan musyawarah, karena memang secara silsilah sulit untuk ditemukan, maka diambil kesepakatan untuk mengadakan musyawarah di desa, menghasilkan satu keputusan bersama bahwa Pak Rakidi ini sebagai juru kunci atau kuncen dari Mbah Buyut Jago. Ya kedepannya dia sendiri harus tahu tugas fungsi dari dia itu sebagai kuncen di desa Putri Dalam. Itu mungkin yang saya tekankan seperti itu. Harapan besar untuk para kedi ya ke depan dengan adanya juru kunci dari sudah dipilihnya juru kunci yang resmi desa Putri Dalam secara resmi ini ya, situs-situs desa Dalam bisa terjaga. Terus dari sekarang yang memang sedang digalakan sektor pariwisata bisa ikut terdongkrak, bisa saja menjadikan kunjungan dari dari luar wilayah bahkan luar kota yang memang sekarang ini banyak sekali tur religi gitu. Mungkin ini salah satunya adalah nanti kunjungan itu ke situs yang ada di desa Pedalam, diantaranya yaitu Buyut Jago tadi mungkin itu, dan sehingga bisa menghasilkan PRS desa, bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar dengan nanti diberdayakan di situ kan gitu. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Ini apa pendapatnya tentang Pak Rakidi? Nah, karena terpilih sebagai kuncen nih, pendapatnya tentang Pak RW bagaimana nih Pak? Kalau saya sih ya syukur alhamdulillah udah ada yang mau jadi kuncen di Putri Dalam. Berhubung calonnya tunggal ya mungkin beliaulah yang terpilih. Tapi ini sah nggak? Ya ini sah karena nggak ada lawan. Ada lawan. Harapannya apa? Harapannya kedepannya dapat dapat membawa pengunjung lebih banyak sehingga bisa membantu perekonomian bagi warga setempat. Ya, cukup. Ya, makasih Pak. Nah, Pak RT, apa pendapatnya tentang Pak Rakidi? Nah, Rakidi itu gimana sih orangnya itu Pak? Ya alhamdulillah. Pantas nggak jadi kuncen? Pantas. Pantas ya berbicaranya udah baik, itu cocok. Kalau pakaiannya, posturnya gimana? Belum ya Pak? Ya belum. Cuman ya mungkin lah disiplin kalau udah dilantik begini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik, bagus. Makasih Pak. Nah Pak Mul, gimana Pak? Kenal Rakidi kan? Ya kenal baik. Kenal baik. Pantas. Orangnya pantas, terus jadi rasa sosialnya itu banyak tuh Pak. Cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Gitu. Jadi pantas lah jadi kuncen. Jadi kuncen pantas jadi kuncen. Ya mudah-mudahan pantas lah ke depannya itu. Tapi dalam pakaian nih Pak. Nah, itu kurang ya? Kurang masalah pakaian itu. Masalahnya harus diperbaiki ya? Contoh bapak saya itu ya pantas kalau jadi mbah itu gitu. pakainya begitu. Kalau itu mah enggak Pak. Kurang. Ya? Mudah-mudahan ke depannya diusulin. Ya, ke depannya dia bisa berubah lah ini ada cara pakaian, cara ini. Ustadz Oji. Pak. Iya. Pak Ustadz ini kan terpilihnya Rakidi nih. Iya. Pantas nggak sih jadi kuncen dia? Oh, ya. Pantas. Cocok nggak sih? Cocok. Kira-kira cocoknya di mana itu? Ya cocoknya dalam hal kedisiplinannya lah, menjaga itu. Gitu. Memang lamanya. Memang dia rajin ya? Iya, bersih-bersih. Juga suka ada air panasnya tuh, selalu ada sih. Oh gitu. Air panas kopinya ada? Iya ada. Ada selalu. Berarti pantas ya? Iya. Kalau Pak Kalim gimana? Ya terpilihnya Pak Rakidi alhamdulillah sebagai kuncen Mbah Buyut Jago. Ya otomatis untuk istilahnya jangan sampai punah melestarikan situs bersejarah. Iya betul. Biar kearifan lokal supaya istilahnya masyarakat desa Putri Dalam itu sebelum jarok ke yang lain tahu bahwa di desa sendiri juga ada gitu situs bersejarah. Iya Pak. Oh benar ya Pak. Iya Pak. Jadi sebelum ziarah ke yang lain, ziarah dulu ke sini ya. Iya, di sini Pak. juga ada, benar ya Pak Ustadz ya?
tapi nanti mohon dibimbing Pak Ustadz. Karena kan soal keilmuannya mungkin masih kurang para kidi, tapi kan beliau tadi menyampaikan mau belajar gitu kan. Nanti dibimbing ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Ya, Ketua Karang Taruna. Nah, kenal sama para kidi? Kenal. Nah, orangnya gimana? Baik sih. Pantas nggak jadi hujan? Pantas, karena selama ini yang peduli dengan buyut jago ya cuma para kidi ya. Gitu. Dari mulai bersih-bersih terus merawatnya. Cocok ya? Cocok. Tapi soal keilmuannya gimana? Kalau keilmuan kan masih bisa belajar. Masih bisa belajar, sih. Masih bisa diarahkan gitu kan. Harapannya gimana sebagai Ketua Karang Taruna Desa Putri Dalem, harapannya tentang terpilihnya para kidi gimana Pak? Ya, harapan saya sih selama ini kan situs-situs di Desa Putri Dalem ini belum terawat ya kan, kotor kan, terus apalagi kan dengan terpilihnya para kidi sebagai kuncen situs Desa Putri Dalem, ya saya harapkan itu situs-situs itu bersih, ada yang rawat, terus terjaga. Mungkin udah cukup itu aja. Sip. Ya, makasih Pak. Nah, ini dari warga Kaputren, dari blok lain, dari blok Kaputren Desa Putri Dalem. Gimana Pak? Gimana? Kenal sama para kidi kan? Oh, kenal. Orangnya gimana? Baik ya? Menurut saya orangnya baik. Tapi saya nggak terlalu banyak tahu sih Pak, cuma saya lewat, tapi kelihatannya baik ya. Kelihatannya ya? Iya. Dengan terpilihnya menjadi kuncen nih gimana Pak? Terpilihnya menjadi kuncen para kidi mungkin salah satunya mungkin bisa menuntun sejarah buat anak-anak yang akan datang Pak itu. Oh, mitosnya biar tahu. Sekarang kan anak-anak muda belum tahu itu apa jago. Kalau ada pengurusnya mungkin tahu. Kedua mungkin ya artinya buat di situ-situnya kan buat bersih-bersih, ada kebutuhan yang muhadoran bisa di harapannya apa, harapannya ke depannya? Harapannya supaya menjadi wisata religi aja Pak, biar semakin terkenal Desa Putri Dalem. Ya, terima kasih. Pak Mudi kan tetangganya para kidi. Udah kenal lama dengan Pak Rakidi? Alhamdulillah. Kenal baik ya? Orangnya gimana? Baik nggak orangnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Orangnya fair. Pantas nggak jadi kuncen? Menurut saya pantas. Pantas ya. Oh, kedepannya gimana harapannya? Ya mudah-mudahan amanah menjaga situs Buyut Jago dengan baik. Terus jangan disalahgunakan. Makasih ya. Nah, Mang Said kan kenal sama para kidi kan? Iya, kenal. Kenal baik kan? Ya baik Om. Pantas nggak jadi ini? Jadi kuncen? Pantas banget. Tapi lihat tampangnya cocok nggak sih? Coba lihat. Tapi kurang ada janggut. Kurang janggut kan? Harusnya pakai ini sorban itu kan. Mulai besok pakai baju hitam, sorban. Nah, tuh harapannya ke depan gimana Mang Said nih? Ya biar bisa menarik jamaah banyak lah intinya. Jamaah apa Mas ya? Ya jamaah kan tawasulan. Oh gitu. Iya. Terus untuk ini kan supaya menarik wisata religi. Iya kan otomatis kalau itu banyak kan yang ziarah, maksudnya kan yang ziarah ke buyut-buyut gitu kan ada pemasukan, kalau enggaknya parkiran atau gimana lumayan gitu. Ya lumayan ada penghasilan tambahan gitu ya. Iya. Kira-kira mampu nggak nih para kidi ini? Insya Allah mampu. Mampu ya. Iya. Terima kasih Mas Said ya. Terima kasih Pak. Dengan terpilihnya Pak Rakidi ya sebagai kuncen di Desa Putri Dalem, harapannya sih ya simpel aja, yang penting para kidi amanah, kemudian bisa ngejaga situs ataupun kabuyutan tersebut. Itu aja sih. Itu aja. Yang lain-lain kira-kira pantas nggak sih jadi ini? Pantas. Pantas. Ya emang tahu sendiri para kidi itu orangnya seperti apa. Cuma stylenya pakaiannya kayaknya belum pantas kayaknya. Harusnya pakai sorban itu kan. Bajunya hitam-hitam, bisa diajarin bisa disetting nanti ya kan. Baru pertama kali nih ada pemilihan kuncen. Mungkin di Putri Dalem juga baru pertama kali kan. Selama ini belum pernah ada ya kuncen. Nah ini kira-kira harapannya apa Pak Kadus dengan terpilihnya Pak Rakidi ini? Ya harapannya sih satu, ya benar ada yang ngurus makam-makam kesepuhan kita Mbah Buyut Jago khususnya ya. Yang kedua sih pengennya ya saling ada kegiatan lah di situs-situs atau ada tawasulan gitu kan. Mungkin itu. Ya, makasih Pak Kadus. Saya mau nanya, itu kira-kira Pak Rakidi pantas nggak sih jadi kuncen? Kalau ukuran pantas itu tergantung sama orang yang itikadnya mau melestarikan
peninggalan situs seperti Ki Buyut Jago. Udah untung dia mau aja dengan istrinya itu. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, belum tentu orang lain istrinya itu mendukung kan. Oh ya, kalau ini suami istri mendukung ya. Suami istri mendukung. Mudah-mudahan dengan para kidi di situ, mungkin ada tamu dari desa luar itu kan, itu sama dengan membawa pemasukan aset untuk di desa. Ya. Mudah-mudahan kedepannya ya lebih banyak yang datang lah istilahnya. Soalnya itu kalau Ki Buyut Jago itu, kalau sepengetahuan saya mah beda dengan yang lain itu. Istilahnya kalau dari raja mah ya rajanya itu, pangkatnya paling tinggi gitu. Iya, paling tinggi. Dan bukan dari para elang lah istilahnya. Bukan masyarakat biasa ya. Ya itu aja ya, mudah-mudahan kedepannya desa kita lebih maju dengan terangkatnya para kidi jadi kunci Ki Buyut Jago. Warganya sehat semua, pertaniannya maju melimpah, sukses selalu untuk Putri Dalam. Sebagai pendamping desa nih, khususnya pendamping desa Putri Dalam, ini kan baru kali ini, mungkin Bu Nok baru kali ini lihat ada pemilihan kuncen ya. Iya. Selama jadi pendamping desa di mana-mana, baru kali ini ada pemilihan kuncen kan, baru di desa Putri Dalam. Nah, dan tahun ini. Jadi menurut Bu Hajah gimana nih, pendapatnya tentang pemilihan kuncen di sini, kemudian harapan-harapannya, saran-sarannya seperti apa, kritikannya seperti apa itu Pak? Gitu Bu Hajah. Ya bagus banget ya Pak ya. Harus dicontoh oleh desa yang lain untuk pemilihan kuncen. Jadi benar-benar memberi kesempatan siapapun, yang penting kan warga desa setempat kan. Nah, jadi tidak seenaknya dari ketua adat atau kepala desa ataupun ke BPD. Jadi monggo masyarakat pun boleh untuk menjadikan posisinya, saya ini mampu loh jadi kuncen di desa saya gitu. Terus apresiasi banget buat masyarakat Putri Dalam atas terselengganya sekarang ya pemilihan kuncen perdana ya Bu. Situs dari mungkin ini kayaknya pemilihan kuncen ini pertama di Indonesia mungkin. Perdana. Bukan di Putri Dalam aja. Iya, soalnya tapi se-Indonesia. Kuncen itu biasanya kan turunan. Cucu. Jadi kalau kuncen itu kalau di keturunan itu, kalau anak tertua jadi raja, anak bungsu jadi kuncen. Gitu kalau di kerajaan itu. Nah, di karena Putri Dalam nggak berlaku ya seperti bukan nggak berlaku karena ini Buyut Jago ini asal muasalnya belum ketahuan. Makanya sekarang diadakan pemilihan kuncen. Harapannya gimana, Bu? Harapannya ya mudah-mudahan tradisi ini terus dikembangkan ya Pak ya. Jangan asal tunjuk kemauan kepala desa, soalnya di desa-desa sebelah kalau kuncen itu kan suka gimana kepala desa asal tunjuk, malahan itu jadi masalah atau konflik di antar kesepuhan mungkin itu. Nah, ini bukan untuk kuncen aja, jadi untuk pemilihan apapun mangga dimusyawarahkan, terus pokoknya top markotop deh lah. Ya. Putri Dalam endah. Makasih sebagai kepala desa Putri Dalam. Ini saya mau nanya, ini udah sesuai aturan enggak nih? Sesuai melanggar aturan atau enggak pemilihan? Aturan yang mana dulu? Nah. Tadi kan kalau kita bicara soal bagaimana bisa terpilihnya seorang kuncen, ada beberapa faktor. Satu, kalau misalnya mengikuti tradisi Jawa, berarti yang tadi sudah disampaikan harusnya berdasarkan keturunan dari makam beliau. Jadi di sini misalnya ada makam Buyut Jago, kita harus cari dulu keturunan beliau di sini itu siapa. Lalu nanti keturunannya lah yang akan menjadi kuncen. Kalau itu mengikuti aturan dari adat istiadat yang memang ada di tanah Jawa di Indonesia ini. Nah, kami dari lembaga adat sudah berusaha dulu
berusaha dulu untuk bermusyawarah dengan para kasepuhan, lalu mencari sejarah tentang Buyut Jago, kemudian menelusuri kira-kira ada nggak keturunannya. Karena sampai hari ini kami belum menemukan jati diri dari keturunan Ki Buyut Jago ini, jadi akhirnya bermusyawarahlah masyarakat, terutama para kasepuhan dan juga lembaga adat desa untuk mencari solusi terbaik secara regulasi di dalam pemerintahan desa, bahwa segala sesuatu sebaiknya lewat musyawarah. Jadi jika mufakat lewat musyawarah, insya Allah tentunya itu merupakan harapan dari masyarakat banyak, sehingga hasilnya juga akan sesuai dengan harapan mereka juga. Nah, udah ada program belum ke depannya untuk dengan terpilihnya para Kidi sebagai kuncen di Putri Dalem? Apakah sudah ada program atau baru mau nyusun program atau sudah ada wacana gitu? Wacananya sudah ada. Program dari pemerintah desa yang sudah berjalan, bagaimana pemerintah desa juga sudah mengeluarkan anggaran selama berapa tahun ini untuk pemeliharaan situs. Ada anggarannya? Ada, walaupun nilainya belum terlalu besar karena sesuai dengan PAD desa kami. Jadi itu satu. Kedua, bentuknya mungkin wacana ke depan seperti tadi hasil musyawarah, bahwa para kasepuhan ingin menemukan juga satu tanggal menjadi tanggal kelahiran untuk kelahiran desa, penentuan tanggal kelahiran desa sebagai tanggal haul desa. Itu harapan dari para kasepuhan. Mangga pemerintah desa, saya selaku kepala desa sih mungkin memfasilitasi saja bagaimana harapan-harapan masyarakat yang tujuannya baik, tujuannya menyatukan, tujuannya melestarikan budaya apalagi leluhur, itu pasti akan didukung. Wacana lainnya yang paling utama bagaimana mengembangkan situs-situs yang ada di Desa Putri Dalem ini dilestarikan sehingga bisa menjadi wisata religi seperti yang tadi disampaikan oleh masyarakat, juga berharap bahwa ini bisa jadi wisata religi seperti di Sumber ya? Iya, seperti di Sumber. Iya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Bu Aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.